Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, khususnya teman-teman UKK As-Siraj Fakultas Teknik Universitas Mataram yang pada kesempatan kali ini menyelenggarakan agenda kalor kajian Selasa sore dengan tema yang diamanahkan kepada ana selaku pemateri, sedekahku ibadah jariahku. Dirahmati oleh Allah SWT, pertama ana ingin menyampaikan, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena di hari yang ke-12 dari bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah yakni Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat yang begitu sangat penting, begitu sangat dihajatkan oleh setiap insan. Bahkan ada orang yang rela demi yang namanya kesehatan keluar biaya berapapun ketika dia sakit, rela dia berobat kemanapun, ke Jakarta, ke Singapura, ke Amerika, ke Jepang Kalau misalnya di daerahnya, di tempatnya tidak mencukupi alat-alat medis sampai dia keluar negeri, saking betapa berharganya yang namanya sebuah kesehatan. Oleh karena itu, kita yang diberikan oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini nikmat sehat di bulan Ramadan, di hari yang ke-12 ini, marilah kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk berketaatan kepada Allah SWT, memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita. Karena hari ini adalah bulan Ramadan seperti itu. Dan bulan Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 12 bulan, sekali setahun. Dan belum tentu juga di Ramadan tahun depan umur kita disampaikan oleh Allah SWT. Karena itu mari kita maksimalkan bulan Ramadan kita pada hari ini dengan produktif dalam beramal soleh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sedekahku ibadah jariahku. Tema kita kali ini tentu sangat penting untuk kita ilmui, kita ketahui, kita bahas kemudian kita amalkan dia dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sedekah teman sekalian ini banyak disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis malah lebih terperinci, lebih detail, bahkan disebut keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan walaupun zahirnya sedekah itu mengurangi harta, keluar uang yang kita punya, keluar materi yang kita punya, tapi sejatinya tidak berkurang, malah berkah jadinya harta yang kita miliki, karena kita menjalankan syariat Allah SWT seperti itu. Berkah zahirnya memang berkurang secara zahir yang nampak, tapi sejatinya tidak berkurang, malah bertambah. Didatangkan lagi rezeki dari Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Bahkan keutamaan yang lain juga disebutkan dalam hadis, itu menghapus dosa. Sedekah menghapus dosa. Bukan cuma sedekah sebenarnya, tapi semua amal soleh. Tapi sedekah dikhususkan disebut dalam hadis bahwa dia juga menghapus dosa Ini menunjukkan spesialnya seperti itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu kita semua menyadari bahwa bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Khusus ibadah khusus yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka pahalanya berlipat ganda dibanding sebelum Ramadan. Nah, itu luar biasanya. Oleh karena itu, sedekah pula demikian. Di luar Ramadan berbeda pahalanya dengan kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita bersemangat seperti itu untuk beramal soleh. Termasuk diantaranya adalah materi yang kita bahas ini, yakni bersedekah. Dalam hadis Nabi SAW, teman sekalian, Nabi kita SAW bersabda terkait dengan bahwasanya sedekah adalah salah satu amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya, walaupun kita wafat, walaupun kita meninggal dunia. Beliau SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara.
illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Yang pertama illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Aw waladin salihin yad'u lah. Yang ketiga anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita fokus kepada poin yang pertama, yakni illa min sadaqatin jariyatin. Nah, para ulama teman sekalian yang bahas hadis ini, yang menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan yang termasuk sedekah jariyah adalah yang pertama membangun masjid. Nah, tentu ini membutuhkan dana yang besar ya. Kalau kita punya harta yang banyak ya silahkan sedekah berupa harta ya. Dan ini disebut infak ya, sedekah bentuk harta disebut dengan infak. Kemudian yang termasuk juga dari sedekah jariyah yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah membangun lembaga-lembaga keislaman. Setelah masjid ya, membangun lembaga-lembaga keislaman, bisa itu pondok pesantren atau ma'had-ma'had. Kemudian yang ketiga, menggali sumur, mengalirkan air ya, atau dengan kata lain menggali sumur kalau sekarang. Yang besar utamanya banyak dicontohkan ya oleh para sahabat Nabi dahulu terkait dengan mengalirkan air ini, karena air ini sangat penting ya. Bahkan kan seorang wanita ya pelacur itu masuk surga karena apa teman sekalian? Karena dia memberi minum air. Diambilkan ya sedikit, beberapa tetes, beberapa teguk ya yang dia berikan ke anjing. Ini wanita pelacur dan dia masuk surga gara-gara menolong anjing. Sedekah dengan air minum ya. Apalagi ini nanti misalnya teman-teman sedekah punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, sedekah membuat sumur bor ya di sebuah pondok yang berada di pedalaman, yang berada di daerah yang kekurangan air, yang di situ kondisinya kering, misalnya di Bima, Dompu, Bayan, kemudian di Lombok bagian selatan misalnya. Maka besar pahala teman-teman sekalian, karena ini kan akan dipakai oleh para ustadz, para ustazah, para siswa-siswinya. Untuk apa? Untuk wudhu, kemudian untuk mungkin mandi janabah ya kalau mereka mimpi misalnya seperti itu, dan untuk minum dan seterusnya. Ini luar biasa, pahalanya luar biasa ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mencetak buku yang bermanfaat. Nah, misalnya ini ada buku ulama, kita ingin menyebarkannya biar ditahu oleh banyak orang, biar diambil manfaat oleh banyak orang kaum muslimin, dan kita punya uang, kita punya dana, kita danai buku yang ditulis oleh seorang ulama tersebut atau oleh seorang ustadz, uangnya dari kita, maka kita mendapat andil pahala jariyah di situ. Penulisnya jelas dapat karena itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang selama ilmu tersebut dipelajari, diamalkan oleh orang, maka si penulis tersebut akan dapat pahala. Begitu juga kita yang mendanai, membiayai penerbitan tersebut, kita akan mendapatkan amal jariah selama kitab tersebut, buku tersebut dipelajari dan diamalkan oleh orang-orang, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang termasuk juga sedekah jariah yang di sini adalah wakaf tanah. Misalnya teman-teman punya tanah yang luas ya, karena berasal dari keluarga yang kaya atau keluarga yang dari kampung, biasanya punya banyak tanah ya, seperti walaupun sederhana biasanya tanahnya banyak. Nah, bisa juga diwakafkan teman-teman sekalian untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun rumah yatim piatu, membangun rumah para du'afa dan seterusnya. Dan sekarang malah banyak ya program-program dari lembaga-lembaga sosial, filantropi ya. Contohnya misalnya ACT ya, aksi cepat tanggap, itu kan punya program wakaf ya, bisa teman-teman wakaf ke situ seperti itu, yang nanti digunakan tentunya dalam misalnya membangun masjid, membangun rumah-rumah ya bagi fakir miskin dan seterusnya.